Halo Sobat Cek Fakta, perjalanan Timnas Putri U16 Indonesia di ajang Piala AFF Putri U16 2025 sedang penuh cerita. Harapan besar untuk melangkah ke final harus pupus setelah skuad Garuda Putri takluk 0-3 dari Australia pada babak semifinal di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu 28 Agustus tahun 2025. Namun perjuangan mereka belum berakhir. Masih ada satu laga penting, perebutan tempat ketiga melawan Vietnam yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 29 Agustus tahun 2025. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Putri Muda untuk bangkit, memperbaiki kesalahan, dan membawa pulang medali perunggu sebagai bukti perkembangan sepak bola putri Indonesia. Bagaimana jalannya laga semifinal melawan Australia? Apa analisis pelatih Timo Schueneman terkait penyebab kekalahan? Dan seberapa besar peluang Indonesia menghadapi Vietnam? Mari kita ulas secara lengkap. Kekalahan dari Australia. Pahit tapi penuh pelajaran. Australia memang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola putri di Asia Pasifik. Dengan postur tubuh lebih besar, stamina prima, serta pengalaman bertanding yang jauh lebih matang, mereka tampil dominan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-22, striker muda Abiskai Pakit berhasil membuka keunggulan bagi Australia. 5 menit berselang, Pakit kembali mencetak gol dan menggandakan skor menjadi 0-2. Tekanan Australia membuat lini pertahanan Indonesia kewalahan, sementara serangan balik yang coba dibangun Garuda Putri sering kandas sebelum menyentuh kotak penalti lawan. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bangkit. Namun, pressing ketat Australia membuat alur serangan terputus. Pada menit ke-59, sang kapten Kaya Jugovic memastikan kemenangan Australia lewat gol ketiga. Skor 0-3 bertahan hingga peluit panjang. Bagi Indonesia, hasil ini memang mengecewakan. Tapi menurut pelatih Timo Schueneman, kekalahan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang sangat berharga. Analisis Timo, bukan sekadar fisik, mental jati penentu. Dalam sesi wawancara usai laga, Timo menegaskan bahwa penyebab utama kekalahan bukan hanya soal fisik dan postur tubuh lawan, melainkan lebih kepada mental dan kepercayaan diri pemain. Jati, bukan hanya soal postur dan power, tapi juga confidence-nya. Confidence bermain dari kaki ke kaki, ujar Timo. Menurutnya, para pemain sering kali gugup ketika berhasil merebut bola. Alih-alih menenangkan permainan, mereka terburu-buru mengoper sehingga kembali kehilangan penguasaan. Kita memang tertekan, tapi saat kita merebut bola, kita harus tenang. Saat kami merebut bola, akhirnya memberi pemain ke lawan. Pada saat kita merebut bola, kita harus tenang, jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri di lapangan menjadi PR besar bagi pemain muda Indonesia. Masalah pengalaman dan disiplin taktis selain faktor mental, Timo juga menyoroti minimnya pengalaman bertanding. Banyak pemain U16 yang baru pertama kali merasakan atmosfer turnamen internasional dengan intensitas tinggi. Itu semua datang dari pengalaman. Ya, dari pengalaman kompetisi, dari pengalaman TC, dari pengalaman TC U16, nanti dia naik ke U20 dan sebagainya. Setiap game itu pembelajaran, tegas Timo. Tak hanya itu, disiplin taktis juga menjadi catatan penting. Beberapa kali terlihat ada kebingungan dalam penugasan pemain siapa yang menjaga siapa. Sehingga muncul situasi double marking di satu sisi dan meninggalkan lawan bebas di sisi lain. Kelemahan ini dieksploitasi dengan baik oleh Australia yang bermain rapi dan efektif. Perbandingan dengan Singapura. Pola kekalahan serupa menariknya. Timo membandingkan hasil Indonesia dengan Singapura. Di fase grup, Singapura juga kalah 0-3 dari Australia dengan pola permainan hampir sama. Bertahan disiplin, tapi begitu menguasai bola, justru mudah kehilangan penguasaan. Analisis ini memperlihatkan bahwa jarak kualitas antara Australia dan negara-negara ASEAN masih cukup lebar. Bukan hanya Indonesia yang kesulitan, melainkan juga tim lain di kawasan. Fokus ke depan, Vietnam jati lawan seimbang meski kalah dari Australia. Timo mengingatkan timnya untuk segera beralih fokus ke laga perebutan tempat ketiga melawan Vietnam. Secara statistik, Indonesia dan Vietnam memiliki peluang sama besar. Intinya kita lawan Vietnam,
Vietnam itu 50-50 sama kita. Udah di situ, kita nggak bisa tuh ada alasan mereka lebih maju dari kita nggak. Tegas Timo. Ia mengakui Vietnam punya pembinaan lebih mapan dengan Liga Putri dan program grassroots yang sudah berjalan lama. Namun, ia yakin skuad Garuda Putri U16 mampu mengimbangi. Mereka memang sudah melakukan grassroots sudah lama banget. Mereka juga punya liga dan sebagainya tentu. Tapi kalau saya lihat dari tim yang ada di sini, 50-50 sama kita, tambahnya. Recovery pemain. Tantangan jeda singkat laga perebutan tempat ketiga berlangsung hanya sehari setelah semifinal. Jeda singkat ini membuat recovery menjadi faktor krusial. Menurut Timo, beberapa pemain mengalami kelelahan dan cedera ringan setelah duel keras melawan Australia. Karena itu, tim pelatih memaksimalkan waktu istirahat, terapi, serta pemulihan fisik. Jika stamina bisa kembali prima, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan akan semakin besar. Suara pemain. Semangat bangkit pemain DB Alvani Zanaya menegaskan bahwa tim akan tampil lebih baik saat menghadapi Vietnam. Australia memang tim kuat makanya kita lebih ke defense. Tapi kita sudah bagus dari sisi permainan juga lumayan ada penyerangan. Tapi untuk itu kita juga nanti akan bermain lebih bagus lagi untuk lawan Vietnam. Ujarnya. Debbie juga menekankan pentingnya komunikasi dan kekompakan. Kita harus nguatin satu sama lain kayak ngeyakinin tim bareng-bareng. Juga komunikasi harus jalan dengan bagus untuk itu, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan tekad para pemain untuk belajar dari kesalahan dan tampil lebih solid. Duel taktis. Indonesia vs Vietnam jika menilik gaya bermain, Indonesia mengandalkan kecepatan, transisi, dan kreativitas individu. Vietnam lebih kolektif, disiplin, dan agresif dalam pressing. Pertandingan diprediksi berjalan ketat. Siapa yang lebih tenang dalam menguasai bola dan efektif memanfaatkan peluang, dialah yang kemungkinan besar keluar sebagai pemenang. Apa arti perebutan tempat ketiga? Bagi sebagian orang, laga perebutan tempat ketiga mungkin dianggap kecil. Namun, bagi Timnas Putri U16 Indonesia, laga ini sangat penting mengukur progres perkembangan sepak bola putri usia muda, memberikan pengalaman berharga di level internasional, meningkatkan motivasi pemain muda untuk terus berkembang ke level berikutnya, membawa pulang prestasi yang bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Sobat Cek Fakta, perjalanan Timnas Putri U16 Indonesia di Piala AFF Putri U16 2025 memang penuh tantangan. Kekalahan dari Australia memberi banyak pelajaran tentang pentingnya mental, pengalaman, dan disiplin taktis. Namun, asa belum padam. Laga perebutan tempat ketiga melawan Vietnam menjadi momen kebangkitan Garuda Putri muda. Dengan semangat juang, komunikasi yang lebih baik, serta pemulihan fisik yang optimal, peluang Indonesia untuk meraih medali perunggu tetap terbuka lebar. Mari kita dukung bersama perjuangan mereka. Karena setiap langkah kecil di level usia muda akan menjadi pondasi besar bagi masa depan sepak bola putri Indonesia.